Halo Sport Lovers, kembali lagi di Raftel Sport, channel yang membahas cerita, taktik, dan drama di atas lapangan hijau. Hari ini, 26 Mei 2026, kita sedang berada di penghujung salah satu musim sepak bola paling gila yang pernah kita saksikan. 4 hari lagi, tepatnya pada 30 Mei 2026, rotasi jagat sepak bola seakan berhenti sejenak. Mata dunia akan tertuju ke Puskás Arena di Budapest, Hungaria. Ya, final UEFA Champions League musim 2025-2026 telah di depan mata. Dua raksasa dengan narasi yang begitu kontras akan saling berbenturan. Di satu sudut, kita punya Paris Saint-Germain, PSG. Sang juara bertahan Eropa yang musim lalu menghancurkan Inter Milan racikan Simone Inzaghi dengan skor telak 5-0 di final. Musim ini, mereka datang ke Budapest membawa status sebagai Raja Ligue 1 Prancis untuk yang ke-14 kalinya. Di sudut lain, ada sang penantang yang baru saja ditahbiskan sebagai penguasa baru tanah Inggris, Arsenal. Meriam London baru saja menyegel gelar juara Premier League akhir pekan lalu dengan 85 poin, memaksa Manchester City asuhan Pep Guardiola harus puas turun tahta ke posisi kedua di laga perpisahannya. Bagi PSG, ini adalah misi mencetak sejarah abadi, menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan gelar Liga Champions secara back-to-back dalam 8 tahun terakhir. Sementara bagi Arsenal, ini adalah penebusan dosa 20 tahun silam sejak tragedi kekalahan menyakitkan dari Barcelona di Paris pada 2006. Terlebih, laga ini adalah ajang balas dendam Arsenal yang musim lalu disingkirkan oleh PSG di babak semifinal. Di video kali ini, Raftel Sport akan membedah secara tuntas hitung-hitungan peluang juara, adu mekanik taktik, dan prediksi antara PSG dan Arsenal. Siapkan kopi kalian. Mari kita mulai taktikal breakdown-nya. Bagi para pendukung setia The Gunners, memori di Paris tahun 2006 tentu masih meninggalkan bekas luka yang perih. Saat itu, generasi emas yang dipimpin Thierry Henry harus tertunduk lesu setelah kartu merah Jens Lehmann merusak segalanya. Kini, 2 dekade telah berlalu. Mikel Arteta telah berevolusi dari seorang manajer muda menjanjikan menjadi salah satu otak taktik paling jenius di muka bumi. Ia tidak hanya merombak skema di atas kertas, tapi merevolusi mentalitas pemenang di dalam ruang ganti. Gelar Liga Inggris yang baru saja dirayakan di Emirates Stadium bukan hasil kebetulan. Jika kita melihat perjalanan mereka di Liga Champions musim ini, statistik The Gunners benar-benar menakutkan. Di fase Liga, League Phase, format baru UEFA, Arsenal mencatatkan rekor absolut. 8 pertandingan, 8 kemenangan. Mereka menjadi klub pertama dalam sejarah kompetisi ini yang menyapu bersih seluruh laga fase Liga, dengan gawang David Raya hanya kemasukan 4 gol. Kekuatan utama Arsenal musim ini bertumpu pada fondasi pertahanan yang sekeras baja. Duet William Saliba dan Gabriel Magalhaes di jantung pertahanan saat ini layak dilabeli sebagai tembok terbaik di Eropa. Di kompetisi domestik, Arsenal adalah tim dengan pertahanan terkuat, hanya kemasukan 26 gol sepanjang musim, dan Raya sukses mencatatkan rekor 19 clean sheets. Kombinasi lini tengah antara sang kapten Martin de Gaard dan mesin diesel Declan Rice juga menjadi nyawa keseimbangan transisi mereka. Memasuki fase gugur, The Gunners menunjukkan pragmatisme tingkat tinggi. Mereka melewati Bayer Leverkusen 3-1, membungkam perlawanan Alot Sporting CP 1-0, dan puncaknya menyingkirkan raksasa Spanyol, Atletico Madrid, dengan agregat 2-1 dalam laga semifinal yang sangat menguras fisik. Lini serang mereka kini juga memiliki dimensi yang jauh lebih tajam. Kehadiran Victor Gyökeres yang membukukan 14 gol di Premier League memberikan profil target man mematikan, menyempurnakan magis Bukayo Saka dan kreativitas Eberechi Eze di sektor sayap. Beralih ke sang juara bertahan. Jika Arsenal melaju mulus bak jalan tol, perjalanan armada Luis Enrique menuju Budapest musim ini lebih mirip roller coaster yang memacu adrenalin. Di liga domestik, dominasi mereka tak terbantahkan. Mereka mengamankan gelar juara Ligue 1 untuk yang ke-12 kalinya secara beruntun. Namun, cerita di Eropa sungguh berbeda. Percaya atau tidak, PSG sempat terseok-seok di fase Liga dengan hanya finish di peringkat ke-11. Mereka bahkan harus melewati fase playoff hidup mati melawan AS Monaco, di mana Les Parisiens menang dramatis 5-4. Akan tetapi,
Justru dari titik kritis itulah DNA monster mereka terbangun. Memasuki fase gugur yang sesungguhnya, PSG mengamuk. Di babak 16 besar, mereka menggulung Chelsea dengan agregat memalukan 8-2. Di perempat final, giliran raksasa Inggris lainnya, Liverpool, yang dilibas 4-0. Dan di semifinal bulan ini, kita semua menjadi saksi salah satu duel paling epik dalam sejarah saat PSG menyingkirkan Bayern Munich lewat pertarungan brutal yang berakhir dengan agregat 6-5. Apa yang membuat PSG begitu mematikan? Jawabannya ada pada transisi ofensif secepat kilat dan kualitas individu tingkat dewa. Era ketergantungan pada satu mega bintang telah usai, berganti menjadi sistem yang kohesif. Ousmane Dembélé tidak hanya menemukan kembali sentuhan ajaibnya, tetapi ia berevolusi menjadi pemain terbaik dunia dengan memegang trofi Ballon d'Or. Kecepatannya di sisi sayap adalah teror nyata. Ditambah lagi, Bradley Barcola sukses menjadi top skor klub di liga dengan 11 gol. Di lini tengah, Vitinha berperan sebagai metronom brilian yang mendikte tempo, ditemani oleh peraih medali perak Olimpiade Paris 2024, Desire Doué, dan wonderkid Warren Zaïre-Emery yang memberikan keseimbangan luar biasa. PSG tahu bagaimana cara membunuh di partai besar. Secara taktikal, final ini akan menyuguhkan pertunjukan catur tingkat tinggi. Menariknya, Mikel Arteta dan Luis Enrique sama-sama memiliki DNA La Masia yang berakar pada filosofi sepak bola posisional juego de position. Namun, cara mereka menerjemahkannya kini jauh berbeda. Arsenal diprediksi akan mencoba mengambil inisiatif penguasaan bola. Arteta akan mengandalkan struktur build-up 3-2-5 saat menyerang, di mana salah satu fullback akan bergerak ke area tengah, bermain inverted, untuk memberikan superioritas jumlah pemain. Tugas krusial Declan Rice adalah menjadi jaring pengaman untuk menetralisir area half space agar tidak dieksploitasi oleh barisan gelandang serang PSG ketika Arsenal kehilangan bola. Di sisi lain, Luis Enrique telah menyuntikkan keluasan luar biasa ke dalam skuad PSG. Mereka tidak egois untuk memonopoli bola. Jika dibutuhkan, PSG sangat nyaman bertahan dalam blok pertahanan medium, mid-block, yang rapat, menyerap tekanan seperti spons, lalu melepaskan pukulan balik bagaikan pegas yang tertekan maksimal. Skema ini sukses menghancurkan transisi Chelsea dan Liverpool musim ini. Kunci bagi Arsenal ada pada rest defense, bagaimana struktur pemain bertahan saat tim sedang menyerang. Jika Saliba atau Gabriel maju terlalu jauh atau kehilangan fokus sekian detik saja, kecepatan Dembélé dan Barcola akan langsung menghukum mereka tanpa ampun. Mari kita bedah persentasenya. Dari segi data, expected goals, XG, PSG selama fase gugur menyentuh angka mengerikan di 2.8 peluang per pertandingan. Sementara Arsenal mencatatkan metrik XG against, peluang lawan, hanya di angka 0.7 per laga. Ini adalah definisi paling murni dari benturan antara tombak paling tajam Eropa melawan perisai paling tak tertembus di Inggris. Peluang Arsenal, 51%. Keunggulan tipis The Gunners terletak pada sistem pertahanan mereka yang nyaris nircelah. Pepatah kuno sepak bola mengatakan, penyerang memenangkan pertandingan, tetapi pertahanan memenangkan gelar. Rekor tak terkalahkan di fase Liga, euforia juara Premier League, dan kehadiran Gyökeres yang mematikan di depan gawang memberikan keuntungan psikologis yang sangat masif bagi skuad Arteta. Peluang PSG, 49%. Jangan pernah meragukan taring juara bertahan. Meski sistem pertahanan mereka sempat jebol 5 kali melawan Bayern, ledakan daya serang mereka tidak ada tandingannya. Pengalaman PSG memenangkan final musim lalu membuktikan bahwa skuad ini memiliki killer instinct saat tekanan berada di titik didih tertinggi. Satu variabel non-teknis yang menjadi pembeda mutlak di mata kami adalah rasa lapar. Skuad PSG sudah mencicipi manisnya gelar ini tahun lalu. Di sisi lain, penggawa Arsenal akan turun ke lapangan dengan beban sejarah 2 dekade dan obsesi liar untuk mengawinkan gelar domestik dan Eropa. Ledakan motivasi balas dendam ini seringkali menjadi penentu di laga final yang alot. Prediksi kami, pertandingan ini berpotensi besar tidak selesai dalam 90 menit dan bisa berlanjut ke babak perpanjangan waktu dengan selisih margin skor yang sangat tipis. Nah, itu dia Sport Lovers, hitung-hitungan taktis dan peluang juara antara Paris Saint-Germain melawan Arsenal di final Liga Champions 2025-2026. Apakah PSG akan kembali berpesta dan mengukir sejarah, atau meriam London yang akhirnya berbuka puasa gelar Eropa?
Coba tulis prediksi skor dan pencetak gol jagoan kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa klik tombol like, share video ini ke teman-teman nobar kalian, dan pastinya subscribe channel Raftel Sport agar tidak ketinggalan update cerita dan analisis sepak bola paling tajam berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat menikmati Partai Puncak.